Mata. Kamu ini jadi anak gadis kok nggak pernah bersih-bersih. Mbak yo bantu ibu di kamar aja tiap hari. Mau jadi apa kamu ini nanti? Anak gadis kok nggak pernah bersih-bersih. Semuanya aja berantakan. Ini juga. Gini tuh meja belajar tuh dibersihin. Terus ini apa? Kamu nggak belajar? Maksud dari nol itu apa? Ibu kenapa sih marahin Marta mulu? Aku juga kayak gini tuh gara-gara ibu. Bahkan saat bapak mati pun nggak peduliin aku. Aku stres, Bu. Hidup kayak gini tuh stres. Kamu pikir ibu gak stres? Semuanya aja ibu yang ngurusin. Kamu bantu apa? Kurang ajar kamu ya. Tapi emang bener kan? Ibu udah nggak peduli lagi sama aku. Jaga ya mulut kamu. Semuanya aja, salahin aja ibu. Ah udah. Mendingan pergi deh. Kamu pikir ibu gak stres? Semuanya aja ibu yang ngurusin. Kamu bantu apa? Kurang ajar kamu ya. Tapi Mbak, Marta, kamu nggak pakai jaket? Aduh, aku tadi lupa tahu. Oh ya udah kalau gitu pakai jaket aku aja nggak apa-apa sini. Ayo jalan. Udah siap? Emang lu sekolah di mana sebelumnya? Mana kita? Oh iya. Nah, tapi gua nggak tahu sekolah itu enak banget pasti. Udah yuk turun. Kita mau kemana emangnya? Gimana Mas?
nyari kerjanya. Udah nemu belum? Kita itu banyak kebutuhan, Mas. Kontrakan kita udah nunggak. Ibu kosan udah nanya, kapan mau bayar? Apalagi utang aku di warung. Aku itu malu. Bu Indah itu udah bener-bener baik untuk biarin aku ngutang sama dia. Tapi ya lama-kelamaan itu aku malu, Mas, digosipin sama ibu-ibu sekitar rumah kita. Belum, Mas, belum ada pemasukan. Mas tuh udah nyari kesana kesini kerja. Mas udah nyari ke kantor pos lewat media digital. Mas juga udah cari-cari, tapi udah ada hasil. Mas juga bingung nih gimana. Saya tak coba tanya-tanya temannya Mas aja dulu. Ya itu kapan, Mas? Kapan? Tanya-tanya. Kemarin juga tanya-tanya. Yo sabar, Mas tuh butuh waktu juga. Ya Mas ngerti, tapi Bu sabar. Mas nggak bisa langsung instan. Mas tuh harus ada orang setidaknya yang bisa bantuin Mas. Lah ini gak ada siapa-siapa. Kamu juga cuman di rumah. Sabar sih, nanti Mas kabarin nanti. Ya gimana toh, Mas? Aku juga udah tanya ke sana kemari. Aku cari di mana-mana. Aku cari online. Aku cari offline. Aku cari kemana-mana. Ini kebutuhan kita itu mendesak sekali, Mas. Sudah tidak bisa dihindarin lagi. Kok kamu jadi nada tinggi gitu toh sama Mas? Mas tuh juga lagi usaha, sabar. Kamu tuh emang gak pernah ngertiin Mas. Mas, Apa sih kamu? aku kerja keras banting tulang setiap hari dan kamu itu masih main video game. Aku udah berusaha cari kerja, sedangkan kamu apa? Gak ada usahanya sama sekali. Aku tuh stres gak dapat kerjaan. Kamu tuh bisa gak sih ngertiin aku? Silakan duduk dulu. Ada yang bisa saya bantu? Saya datang ke sini bertujuan untuk mengajukan gugatan perceraian Ibu. Untuk prosedurnya itu sendiri bagaimana ya Ibu? Baik, untuk pendaftaran gugatan perceraian itu dibutuhkan seperti KTP, KK, dan surat gugatan. Apakah Ibu sudah membawa? Saya sudah membawa semuanya Ibu. Oke, boleh saya cek terlebih dulu. Baik, dokumen sudah lengkap ya Bu. Berikut saya berikan surat SKUM ke Ibu. Nanti Ibu serahkan ke meja kedua ya untuk proses selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih ya. Iya. Oke, silakan duduk. Oh iya, ada yang bisa dibantu? Permisi Bapak, saya ingin mengajukan dokumen yang sudah dicek petugas itu serta SKUM-nya.
Oh iya, ini dokumennya saya terima. Nanti saya input dulu ke dalam sini supaya dapat nomor perkaranya ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, ini untuk berkasnya sudah selesai saya input dan nomor perkaranya itu 5758. Untuk pembayarannya bisa melalui e-banking ya. Baik Bapak, saya sudah mentransferkan untuk pembayaran SKUM-nya. Oke, baik, saya foto untuk bukti dulu ya. Baik. Baik, untuk persidangan sudah terdaftar. Nanti untuk surat undangannya akan dikirimkan oleh jurusita. Terima kasih. Iya, sama. Hakim memasuki ruangan, para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk. Pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025, Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata nomor 5758-PDT-G-2025-PN-SMG antara Marta Denantara sebagai penggugat melawan Damar Surya Atmaja sebagai tergugat kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Panitera, panggil para pihak agar memasuki ruangan. Panggilan kepada Marta Denantara binti Baim sebagai penggugat melawan Dharma Surya Atmaja bin Junedi sebagai tergugat agar memasuki ruang sidang. Saudara penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai pada saudara beberapa hari yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan diterima. Saudara penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan meminta identitas saudara. Berkenankah saudara memperlihatkan kartu identitas saudara? Saudara tergugat, sebelum persidangan dimulai terlebih dahulu saya akan meminta identitas saudara. Berkenankah saudara memperlihatkan kartu identitas saudara? Saudara Marta, apakah benar saudara mengajukan gugatan perceraian terhadap suami saudara? Benar Yang Mulia. Apa alasan saudara Marta melakukan hal tersebut? Saya rasa pernikahan saya sudah berakhir. Dengan kita bertengkar terus-menerus, hubungan kita tidak sama seperti dahulu. Saudara Damar, bagaimana tanggapan saudara? Saya mengakui bahwa saya telah melakukan beberapa kesalahan, namun di sini saya ingin meluruskan bahwa itu adalah bentuk ketidaksengajaan saya dan saya masih ingin tetap untuk mempertahankan pernikahan ini. Baik, maka sesuai hukum acara, majelis akan menunjuk seorang mediator untuk mempertemukan dan memediasi para pihak. Sidang ditunda sementara untuk proses mediasi. Baik, saudara-saudara sekalian, saya ditunjuk oleh majelis hakim untuk memfasilitasi mediasi antara saudara Marta dengan saudara Damar. Proses ini bersifat rahasia dan sukarela. Oleh karena itu, saya harap kita semua bisa terbuka. Untuk yang pertama-tama, saudara Marta, silakan sampaikan dahulu apa yang saudara rasakan. Saya merasa lelah dengan konflik yang terjadi di hubungan kami. Akan tetapi jika suami saya mempunyai harapan untuk berubah, maka saya akan mempertimbangkan kembali hubungan kami. Saudara Damar? Saya mengakui
bahwa saya telah melakukan beberapa kesalahan dan saya ingin meluruskan bahwa itu adalah bentuk dari ketidaksengajaan saya. Maka dari itu saya berkomitmen untuk tetap mempertahankan pernikahan ini. Baik, dari percakapan ini saya melihat adanya itikat baik daripada kedua belah pihak. Apakah kalian bersedia untuk memberi waktu 1 bulan untuk memperbaiki hubungan dengan komitmen bersama? Saya bersedia. Kami bersedia. Bagus. Maka saya nyatakan mediasi berhasil sebagian dan saya akan buatkan laporan kepada majelis hakim. 3. Mengadili menetapkan bahwa perkara sidang nomor 5758-PDTG-2025-PN-SMG telah selesai melalui proses mediasi, menyatakan para pihak telah mencapai kesepakatan damai sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 2 Juni 2025. Menyatakan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Menyatakan perkara selesai dan tidak dilanjutkan pemeriksaan. Video edukasi. Lagi. Oke teman-teman, jadi di sini sedikit apa aja yang tadi dibahas sama filmnya, mulai dari prosedur, dasar hukum, makna dasar sampai ke tata cara melakukan perceraian. Dari dasar hukum dulu, dasar hukum kita ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga kompilasi hukum Islam. Ada juga nih makna dasarnya. Apa tuh Bang Sabi? Menurut pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan putusnya perkawinan itu disebut dengan perceraian. Kalau kita menggugat, Untuk melakukan perceraian ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi. itu dia KTP, KK, dan surat gugatan. Oke. Tunggu nih. Kenapa kalian? Kamu tahu nggak sih apa itu syarat perkawinan? Oh alah, kalau itu sih aku tahu. Jadi syarat perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di antaranya yang pertama dilakukan atas persetujuan calon mempelai. Yang kedua, umur minimal 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Mengenai umur minimal ini diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan yang terakhir dapat restu dari kedua orang tua nih. Aku jadi penasaran deh, kan kalau ada suami sama istri cerai kan ke persidangan tuh, ke pengadilan. Nah, pihak yang terlibat tuh siapa aja sih? Kalau itu sih aku udah tahu sih. Siapa? Jadi yang pertama itu ada petugas pendaftaran perkara. Petugas pendaftaran perkara ini adalah orang pertama yang kalian bakal temui untuk mendaftarkan perkara kalian secara administratif. Yang kedua itu ada petugas registrasi. Di saat kalian sudah mendaftarkan perkara kalian, perkara akan disetujui oleh pengadilan dan kalian akan mendapatkan nomor seri perkara teman-teman dari sini. Yang ketiga ada jurusita. Di saat kalian sudah mendapatkan surat dan nomor serinya, jurusita akan datang ke rumah kalian dan memberikan surat perkara itu. Dan yang keempat, ini yang paling ditunggu-tunggu teman-teman. Apa tuh? Kalian sudah masuk di dalam pengadilan. Di dalam pengadilan ada satu sosok yang bernama hakim. Hakim adalah orang yang memimpin jalannya pengadilan, menganalisis dan juga memutuskan perkara kalian. Jadi semua masalah kalian akan diselesaikan oleh hakim. Dan yang selanjutnya adalah panitera. Panitera itu adalah pendamping hakim teman-teman. Jadi seluruh dokumen yang kalian serahkan, perkara-perkara kalian itu akan disusun dan juga diperhatikan oleh panitera. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah mediator. Nah, kalau kalian bersengketa, bertengkar, bahkan hakim juga tidak bisa menangani kalian, sang mediator lah yang bakal membantu kalian. Jadi kalian nggak perlu khawatir masalah kalian tidak terselesaikan ya teman-teman. Begitu. Oh gitu Mil, makasih ya Mil. Jadi tahu nih. Oke. Buat penutup kita evaluasi Tian aja yuk. boleh. Halo. Untuk setiap pernikahan tentu saja ada perceraian. Dan untuk perceraian itu sendiri ada 2 metode yang bisa dilakukan. Untuk Muslim dilakukan perceraian di pengadilan agama. Untuk Kristen perceraian dilakukan di pengadilan negeri. Dan sebelum dilakukannya atau dilangsungkannya persidangan, tentu saja hakim akan memfasilitasi mediasi sampai menemukan jalan tengah. Kalau tidak, Jika metode tidak dapat dilangsungkan, maka akan dilangsungkan oleh mediator. Nah, mediator ini akan melaporkan hal tersebut kepada pemeriksa. Oke, yang selanjutnya, kalau mediasi itu gagal, maka nantinya proses pengadilan akan dilanjutkan dengan pembuktian, pemeriksaan saksi, dan membuat putusan sebagaimana dijelaskan pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang
perkawinan dan pasal 17 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Gitu.